Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IKP Official dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Bisa Bincang Santai tentunya bersama dengan saya Yudita Mujisari. Ya, tempat dimana kita akan mengeksplorasi berbagai topik yang menarik. Tentunya tentang pekerjaan dan masih banyak lagi yang akan dibahas di Bisa. Nah, jadi pada hari ini saya akan membahas topik sedikit tentang transformasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ya, di dunia kerja sangat sedang mengalami transformasi besar-besaran yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika ekonomi global. Nah, berikut adalah beberapa tren dan prediksi utama untuk dunia kerja di masa depan. Nah, tentunya yang pertama adalah peningkatan otomatis dan kecerdasan AI. Ya, prediksinya ini banyak pekerjaan yang rutin dan repetitif akan digantikan oleh mesin dan AI. Nah, dampaknya juga adalah peran manusia untuk lebih berfokus pada tugas yang membutuhkan aktivitas, pemecahan masalah, dan kecerdasan emosional. Nah, yang kedua adalah pekerjaan jarak jauh dan fleksibilitas kerja. Ya, diprediksikan kerja jarak jauh dan model kerja hybrid ini akan menjadi norma di banyak industri. Nah, adapun dampaknya di mana perusahaan akan menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam lokasi dan waktu kerja untuk menarik dan mempertahankan talentanya. Nah, yang ketiga ada pentingnya keterampilan digital. Ya, diprediksikan keterampilan dalam teknologi informasi, pemrograman, analisis data, dan keamanan cyber akan semakin dicari. Nah, adapun dampaknya adalah karyawan harus terus mengembangkan keterampilan digital untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja. Yang keempat, ada pembelajaran sepanjang hayat yang diprediksikan untuk pembelajaran terus-menerus akan menjadi keharusan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan industri. Nah, adapun dampaknya adalah perusahaan dan individu akan lebih berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Nah, yang kelima ada fokus pada kesejahteraan karyawan. Ya, prediksinya ini perusahaan akan lebih memperhatikan lagi kesejahteraan mental, fisik, dan karyawan. Adapun dampaknya adalah penyediaan program kesejahteraan, dukungan kesehatan mental, dan lingkungan kerja yang lebih sehat dan meningkat. Nah, yang keenam ada gig ekonomi dan freelance. Ya, diprediksikan pekerjaan berbasis proyek dan freelance ini akan terus tumbuh, memberi pekerjaan yang lebih banyak fleksibilitas. Ya, adapun dampaknya adalah perusahaan dapat mengakses tenaga kerja yang lebih fleksibel dan spesialis, sementara pekerja mendapatkan kontrol lebih besar atas karir mereka. Nah, yang selanjutnya adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial dari operasi bisnis ini akan terus lebih meningkat. Dampaknya juga perusahaan akan berfokus pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, mempengaruhi jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, ada juga kolaborasi global, di mana kolaborasi lintas negara dan budaya akan menjadi lebih umum dengan bantuan teknologi komunikasi. Dampaknya juga tim yang beragam secara geografis akan bekerja sama lebih sering, membawa persepsi dan keterampilan yang beragam. Ya, selanjutnya ada penggunaan teknologi VR dan AR. Prediksi ini adalah virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR akan digunakan untuk pelatihan kolaborasi dan interaksi kerja, dan dampaknya juga pekerja dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam lingkungan virtual yang realistis, meningkatkan efisiensi dan inovasi. Nah, yang terakhir ada pengembangan soft skill.
Ya, prediksi keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim akan semakin penting dan dampaknya adalah pelatihan soft skill akan menjadi bagian integral dari pengembangan profesional. Ya, dengan memahami dan mempersiapkan diri untuk tren dan prediksi ini, mungkin individu dan perusahaan lainnya dapat menavigasi perubahan dengan lebih baik dan meraih sukses di masa depan yang terus berkembang. Nah, mungkin itu saja pembahasan saya pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Bisa Bincang Santai tentunya di KP Official, informasi cerdas masyarakat sejahtera. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.